Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pedoman Pertanyaan Random Ramadan. Balik lagi sama saya dan juga Kang Zen di sini. Kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang memang random dari kalian ini. Nanti kita bahas satu-satu. Dan ini adalah minggu terakhir, sebentar lagi Lebaran. Terima kasih semuanya udah mengikuti Pedoman sampai mau Lebaran ini. Semoga kalian lancar terus puasanya sampai akhir Lebaran nanti. Semoga diberkahi, semoga selamat selalu. Amin. Dan mohon maaf lahir batin, kami ucapkan kepada kalian semua kalau misalnya banyak salah kata atau misalnya ada pembahasan yang menyinggung kalian. Ini hanya niat kami itu untuk kebaikan, untuk menyebarkan ilmu saja. Tapi kalau misalnya ada masalah atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Langsung aja kita ke pertanyaannya, Kang Zen. Iya. Ini lagi booming juga, lagi hot juga di masyarakat nih. Apa tuh? Masalah hak asasi manusia, Kang. Hak asasi manusia. Kok kalau Koko sendiri punya pendapat gini, Kang. Hak asasi manusia ini yang nentuin itu manusia sendiri. Jadi Koko bisa melihat hak asasi manusia ini sebenarnya lebih ke desire atau misalnya hawa nafsu manusia, dan Koko melihatnya agak buruk sih, Kang Zen, karena misalnya Iya. kalau misalnya kita terpakunya sama keinginan manusia mau di-treat seperti apa, itu menurut Koko kurang baik. Tapi Koko nggak tahu pandangan yang sebenarnya gimana. Nah, kalau dari Islam, Kang. Islam ini memandang hak asasi manusia itu seperti apa, Kang? Apakah emang ada hak asasi manusianya yang berubah seiring waktu atau gimana, Kang? Kayak gimana? Iya. Jadi coba kita lihat dulu ya, kenapa sampai ada hak asasi manusia itu ya. Nah, kalau diambil landasan runutnya yang secara sederhana, kenapa sampai ada hak asasi manusia itu karena banyak pelanggaran hak orang lain. Nah, begitu. Intinya kan begitu. Ya. Nah, yang penting kita pahami sekarang sebenarnya bukan sibuk ke hak asasi manusianya, ya. Tapi kenapa sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Paham. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu ya, kalau kita lihat baik-baik itu di surat 23 ayat 71. Surat Al-Mu'minun ayat 71 itu Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wa man fil ard. Samawati wal ard wa man fihinna, ya. Dan sekiranya kebenaran itu berdasarkan keinginan, berdasarkan hawa nafsu manusia, maka hancurlah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ternyata yang bikin kita hancur itu keinginan-keinginan kita yang kita anggap kebenaran. Yang itu disebut hak asasi manusia. Paham. Harusnya bagaimana? Kewajiban asasi manusia. Benar. Jangan HAM tapi KAM. Iya, benar, setuju. Itu ketika semua orang fokus memenuhi kewajibannya, maka hak-hak semua orang terpenuhi. Bener. Keren. Bener, setuju banget teman-teman ini sama ya. Koko juga berpendapat kayak gitu karena banyak orang sekarang memikirnya apa yang bisa, kalau hak kan kayak apa yang kita dapatkan kan. Kita apa nih sebagai manusia, hak. Kalau kayak gitu aja kita sama aja egois sih, maksudnya maunya kita dipenuhin sendiri, kita mau apa. Dan benar kata Al-Qur'an tadi, hancur. Koko pun merasakan secara pribadi itu Koko ngikutin mau Koko terus tuh Koko merasa akhirnya satu persatu tuh hancur sama mau kita sendiri. Meskipun maunya mau untuk kebaikan, meskipun kita merasa mau kita tuh benar tuh tetap aja itu bahaya gitu. Kalau menurut apalagi lu sampai merasa paling benar. Nah, itu bahaya. Jadi emang bener KAM tadi ya. Kalau mau nanti ada ini berarti buat kalian nanti kalau misalnya ada organisasi atau di negara nanti KAM itu harus dimajukan karena kalau misalnya setiap manusia mikirnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan, apa yang bisa dilakukan sama apa yang punya, itu semuanya terpenuhi, benar kan ya? Benar. KAM itu teman-teman. Berarti kalau dari Islam itu KAM tadi ya? Ya, kewajiban. Fokus kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan menebar manfaat seluas-luasnya. Hablum minallah, hablum minan nas, itu KAM. Ya. Nanti semua otomatis itu. Paham. Nggak usah ribut-ribut di HAM itu. Iya. Berarti kok bukannya menjebak, Kang, tapi berarti kalau Islam yang baik itu Islam yang melindungi KAM. Iya. Atau kita harus ikut-ikutan melindungi HAM apa tidak, Kang? Koko bertanya secara pribadi nih, Kang. Ya. Ada orang-orang yang sebetulnya pengennya tuh melakukan KAM. Cuman karena nggak tahu caranya, akhirnya melakukan menegakkan HAM. Bilangnya melindungi HAM. Ya, jadi fokus menjaga haknya. Nah, dalam Islam juga ada ya, ketika misalnya kita dicuri terus
kita lindungi harta kita, Iya, iya. terus orang itu sampai berantem dan kita dibunuh, kita mati, Iya, iya. maka mati kita syahid. Ah. Nah itu HAM juga, Iya, ini iya, hak iya, saya iya, gitu iya, ya. iya, paham, paham, Hak kayak gitu bagus ya, Iya, iya, iya. bagus ya. Cuman fokusnya sama, kita melakukan itu bukan karena sekedar melindungi harta kita, Iya. tapi Allah menyuruh kita melindungi harta Benar. kita. Oh, Nah paham, itu paham. mindsetnya tuh, Iya, iya, kewajiban, paham, akhirnya paham. mindsetnya kewajiban. Kewajiban. Oh, paham. Oke, bagus banget guys. Terima kasih buat orang yang Iya. udah menanyakan ini ya. Jadi karena coba kalau dipikirin juga, oh ini Kang, sama mungkin ini berkaitan juga Kang. Coba misalnya masalah hukum nih Kang. Kalau misalnya HAM, kalau kita kan hukum kan akhirnya kan kayak ruwet gitu Kang. Kalau kau lihatnya ruwet gitu Kang ya, kayak kalau misalnya ada yang dibunuh misalnya, yang dibunuh yang orang tua yang dibunuh ini nggak terima. Dia merasa orang ini sepantasnya adilnya itu dibunuh juga. Orang yang membunuh itu kan mata dibalas mata Kang kayaknya. Iya. Nah, tapi kan kalau di keadilan kadang bisa aja ini nanti diringankan berapa tahun atau kayak gimana. Tapi nanti di sisi korban itu merasanya nggak adil kayak gitu, Kang. Kalau di Islam kayak gimana, Kang? Dengan bilangnya yang ini nggak dihukum mati karena dia punya haknya sendiri sebagai manusia. Nah, seharusnya kalau di Islam kayak gimana, Kang? Jadi Islam itu tidak memandang hukum hanya dari sisi lahiriah dan dunia saja. Ya. Contoh nih, ini contoh sederhana Iya, ya. Ada orang baik ya yang difitnah. Oke. Ya, difitnah, orang baik ini difitnah ya. Nah, kita juga orang baik kita sebenarnya. Yeah. Bukan kita, ada si B. Ini A ya. Yeah. A orang baik yang difitnah, si B orang baik yang meyakini fitnah ini benar itu. Oke. Ini sama-sama orang baik Sama-sama nih. baik. Sama-sama pahalanya banyak. Ya kan? Iya. Nah, si B ini termakan fitnah, akhirnya menzalimi si A sampai si A itu misalkan mati. Oh. Ya. Itu kalau pakai sudut pandang hukum dunia, kok nggak fair orang baik? Iya. Kayak nggak selesai gitu ya. Iya. Tapi ternyata Allah Maha Adil. Ya. Terus kalau cuma gitu doang kan di mana keadilan Allah? Nah, bisa jadi. Tapi kan Allah lebih tahu nih logika sederhananya. Berarti semua amal baik si B itu pas dia mati pindah ke A ini udah. Oh, paham. Dan semua keburukan si A pindah ke si B. Oh. Jadi B ini masih hidup, tapi minus dia kondisinya. Iya, karena nanggung. Si A mati, tapi plus kondisinya. Paham. Maka melihatnya harus menyeluruh gitu. Iya. Jadi kalau lihat dari sisi lahiriah aja, banyak yang nggak adil. Benar. Oh, paham. Tapi kalau lihat menyeluruh, nggak mungkin nggak adil. Nggak mungkin nggak adil. Pasti adil. Pasti adil. Oh, paham. Jadi meskipun kita melihat ketidakadilan sekalipun yang ada di dunia, ini pasti udah diadilin sama Allah. Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin nggak. Jadi nggak perlu kita berpusing-pusing gimana nih keadilannya yang harusnya sama orang ini keadilannya kayak gimana. Iya. Karena pada hakikatnya semuanya udah diadilin sama Allah semua ya, Kang. Iya, pada hakikatnya. Karena orang beriman itu ya ketika misalkan dia punya masalah sama orang lain, misalnya mobilnya tersenggol, nah, dan dia tahu orang itu minta maaf, saya maafkan, selesai. Karena dia tahu walaupun dia minta ganti rugi, ya, ini misalkan dia minta ganti rugi, saya minta ganti rugi, diganti 1 juta tuh. Bisa jadi, padahal setelah itu Allah punya rencana mau ngasih dia proyek nilainya 10 juta. Nggak jadi turun gara-gara dia minta ganti rugi 1 juta. Tapi kalau dia nggak jadi minta ganti rugi, proyek yang 10 jutanya turun. Dan itu di luar perhitungan kan? Nggak bisa. Karena nggak tahu masa depannya. Kan yang tahu cuma Allah gitu. Iya, benar. Oh, paham. Itu dengan begitu kalian bisa lebih tenang, guys. Jadi kalian ya nggak merasa nggak merasa terzalimi. Kalian merasa ya udah semuanya adil aja, semuanya pada tempatnya. Kalian bisa melanjutkan kehidupan, bisa produktif. Itu benar-benar. Kalian sebagai anak muda harus produktif, guys ya. Itu benar. Oke. Sangat menjawab Kang Zen. Makasih buat orang yang udah nanya ya ini ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, Kang. Ini juga topik yang hot akhir-akhir ini, Kang. Dan bahkan Konco pun juga mengambil topik ini sebagai ide konten, yaitu Artificial Intelligence. AI ini banyak sekarang. Mungkin yang paling terkenal ChatGPT. ChatGPT itu seperti Google, tapi upgrade-nya lah. Kita bisa pakai bahasa sehari-hari, dia bisa menjawab. Nah, gini, Kang. Kan AI, kalau misalnya kita lihat secara hakikat lagi, AI itu juga ciptaannya Allah juga kan. Meskipun itu awalnya diciptakan sama orang, tapi orang ini pemikirannya diciptakan sama Allah, pencerahannya datang dari Allah, dan akhirnya itu semuanya ciptaan Allah. Apakah mungkin saat ini AI mungkin masih cuman sampai intelligence-nya cuman sampai IQ aja, intelligence intellectual quotients. Apakah nanti dia bakal bisa sampai ke
yang punya self awareness sendiri sampai akhirnya dia sadar dia nih bisa hidup tanpa manusia, dia punya kecerdasan spiritual sendiri yang akhirnya bisa dilihat sebagai makhluk Allah yang seperti manusia juga. Itu bisa mungkin apa enggak, Kang? Kalau dari sudut pandang teknologi sangat memungkinkan. Oke, di situ. Sangat memungkinkan. benar, ya. benar. Yang ya itu apa istilahnya, kita harus berhati-hati ya. Ini yang tidak memungkinkan ya. Tapi berhati-hati nih begini, jangan sampai kita menganggap dia nanti berarti punya jiwa gitu. Iya, iya. Nah, Oke. karena jiwa ini memang khusus diberikan kepada manusia ya. Walaupun dia punya jiwa ya jiwanya AI. Oh, beda ya. Ya bukan jiwa manusia. Iya, paham, paham. Nah, nggak mungkin AI itu bisa menyamai manusia. Nggak mungkin ya. Menyamai dalam kompleksitasnya. Tapi kalau masalah kecerdasan ya, kesadaran ya, dia bisa mungkin punya kesadaran khusus di bidang apa dan lain sebagainya. Ya. Karena jiwa itu sudah Allah sebutkan di surat 7 ayat 179 surat Al-A'raf itu diturunkan dari tulang belakang atau zuhur atau sulbinya Adam dan Hawa. Di situ jiwa-jiwa itu berkumpul dan semua jiwa itu udah bersaksi sama Allah. Nah, dia kan nggak bersaksi ya. Oh, benar. Dia nggak akan kecerdasan spiritual nggak akan punya ya. Oh, paham. Ya, nggak akan. Tapi dia punya kesadaran tapi bukan spiritual. Oh, nggak sampai spiritual. Nggak sampai. Karena di saat dulu dia nggak hadir di situ jiwanya, Kang. Nah, kesadarannya ya kesadaran sebatas kesadaran versi dia. Iya, iya. Kalau misalnya kesurupan, Kang, bisa nggak, Kang? Kira-kira, Kang? AI, kalau kesurupan kan jin juga, maksudnya jin ciptaannya Allah juga kan, dan dia dari dulu juga ada. Apakah mungkin, Kang, itu kalau misalnya AI ini dimasukin, misalnya nanti pada suatu saat manusia bisa menangkap jin terus masukin dia ke sebuah objek. Mungkin sekarang sih bisa juga sih, tapi ini dimasukinnya ke AI gitu, Kang. Apakah dia bisa dibilang mempunyai kesadaran spiritual? Ya, jadi kesurupan itu kan sebuah entitas dimasuki entitas yang lain kan, intinya gitu ya. Ya, itu kesurupan ya. Sehingga entitas yang sejatinya nggak bisa berdaya dikuasai sama entitas yang baru masuk ini. Nah, AI berpeluang, tapi ya walau alam apakah kesurupannya itu melalui jin atau tapi bisa jadi ada jin versi AI kan gitu. Oh iya, bisa. Kita nggak tahu ke depan itu. Iya, benar. Ya. Jin itu kan artinya tersembunyi. Iya. Seperti kita sakit bisa kena virus. Ternyata ada virus versi komputer. Iya, benar. Kan itu ya. Benar. Kita nggak bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Cuman memang ya itu tadi, AI itu dia terus kan cepat sekali perkembangannya luar biasa ya. Luar biasa itu. Gimana, Kang, buat kita para muslimin menghadapi AI ini, perkembangan AI ini kita harus kayak gimana menghadapinya? Sebetulnya ya sehebat apapun AI ya, itu tidak akan bisa mengalahkan manusia yang punya kesadaran yang bagus. Benar. Maka tugas manusia itu adalah memperbaiki kesadarannya. Ya. Terus meningkatkan zikrullah dan zikrul mautnya itu, ingat Allah, ingat mati ya. Jadi AI itu kan kalau menjawab sebetulnya kan kalau mau jujur dia nggak 100% benar jawabannya. Benar. Banyak yang meleset juga jawaban-jawaban dia itu ya. Dan dia itu yang kelebihannya itu dia belajar dari kesalahan dia itu. Ketika yang meleset. Nah, di situ kita jadikan cermin. Oh, AI aja mau belajar dari kesalahannya. Masa kita nggak mau belajar dari kesalahan kita ya? Kalau dia belajar terus dari kesalahannya, akhirnya dia cepat berkembang. Maka manusia kalau ingin berkembang harus banyak belajar dari kesalahannya, harus banyak introspeksi, muhasabah. Maka bulan Ramadan itu kan Rasul bilang itu man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keyakinan iman dan ihtisaban, dengan penuh perhitungan, pertimbangan, dengan muhasabah, lihat introspeksi terus, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi target kita itu sebetulnya kan bulan Ramadan ini diampuni dosa-dosa. Ya. Nah, jangan sampai kita ini malah melekat sama AI. Akhirnya mau apa-apa AI. Mau apa-apa ChatGPT. Mau apa? Ini justru itu yang merusak intuisi kita, kesadaran kita. Kita selama ini dulu kalau mau ke Jakarta, ya kita kan berpatokan sama pelang-pelang gitu. Insting kita dipakai, pikiran kita, intuisi kita dipakai itu. Sekarang kan Google Maps, GPS ya, walaupun GPS-nya bukan gunakan penduduk setempat ya. Bukan. Akhirnya apa? Intuisi kita berkurang digunakan, insting kita berkurang untuk digunakan. Paham. Itu membuat kita menjadi tertinggal sama komputer. Benar.
Oke, paham. Berarti kita harusnya pokoknya jadikan AI ini sebagai cerminan, Kang ya. Nah, itu Jangan sampai kita malah jadi ketergantungan. Yang seharusnya kita bergantung ya buat sama Allah aja, nggak bisa Allah sama aja. AI. Pun kalau misalnya mau kita gunakan ya gunakan buat hal-hal positif dan jadikan itu buat perkembangan diri kita sendiri. Jangan malah kita manja ke AI-nya, kita malah selalu apa aja dipakai AI sampai akhirnya kualitas otak kita menurun, yang tadinya tajam buat memikirkan ide-ide akhirnya malah Tergantung. Gitu. Oke, bagus. Kita lihat nanti ya. Kita buktikan AI versus human ini nanti ada kita konten konco nanti ada namanya Human versus AI. Kita buktikan apakah manusia masih bisa bertahan di dalam gempuran AI ini, dan kita akan lihat membuat kalian semakin percaya diri kalau kita manusia ini sangat lebih hebat dari apapun. Nggak bisa buat sombong sih, maksudnya kita bisa, kemampuan kita tuh nggak terbatas, diciptakan Allah sangat kompleks dan kita bisa menjadi apapun yang kita mau selama dengan izin Allah. Dan itu mungkin nanti kalian tunggu aja ya konten selanjutnya. Mungkin itu ya, dari ini udah menutup pedoman untuk selama sebulan. Terima kasih teman-teman yang udah setia. Mungkin Daril boleh sini, Ril, masuk Ril. Kita penutupan, kita sini. Gimana Ril? Pedoman selama ini udah apa yang berubah dari diri lu, Ril? Ya kan dari kayak dapat pelajaran gitu ya, dari Kang Zen itu ya. Ya, jadi kayak dapat pelajaran gitu ya dari Kang Zen. Ya untuk merubah diriku yang lebih baik lagi gitu ya. Yang dari gue dari yang jarang sholat mungkin atau gimana, jadi mungkin bisa termotivasi untuk sholat, dan mungkin teman-teman juga yang nonton juga termotivasi. Amin. Gitu ya. Amin. Makasih dari lu ya. Yoi. Oke, kalau untuk Kang Zen apa Kang? Pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Ya. Jadi tetap bergantung hanya kepada Allah, zikrullah, ingat Allah, ingat mati ya. Karena setan itu menggoda manusia dari 4 arah berdasarkan surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi setan menggoda kita dari arah horizontal tapi tidak menggoda dari arah atas dan bawah. Jadi kalau kita ingin jauh dari godaan setan, kita selamat dari berbagai gempuran, termasuk AI bisa jadi bagian dari setan yang menggempur kita. Ingat Allah, ingat mati. Ingat Allah, ingat mati. Ya, insya Allah Allah akan selamatkan kehidupan kita, bahagiakan kita di dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ini saatnya kita berpisah. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.